Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat-sobat DSP yang berbahagia. Semoga penonton-penonton channel DSP kami doakan lebih berbahagia, hidup makmur, beriman dan bertakwa, sukses dalam kehidupan, sukses dalam keluarga. Hari ini kita akan membacakan berita dari bola.net yang berjudul Laju buruk di kualifikasi, kritikan keras pengamat Belanda yang soroti kualitas Patrick Kluivert pimpin timnas Indonesia. Ditulis oleh Richard Andreas, 13 Oktober 2025, pukul 12.28 WIB. Pelatih timnas bersama Alex Pastur dan Dani Lansat. Bola.net, kegagalan timnas Indonesia untuk melenggang ke Piala Dunia 2006 telah memunculkan serangkaian kritik yang ditujukan kepada pelatih Patrick Kluivert. Kali ini, penilaian dan evaluasi yang cukup tajam datang dari pengamat sepak bola yang berbasis di Belanda. Jadi kritikan kepada pelatih timnas bukan hanya dari dalam negeri, tetapi dari media-media Belanda, media Vietnam, media Cina sangat mengkritik prestasi dari Patrick Kluivert yang dikira lebih buruk dari Sintayong. Media Korea Selatan juga mengkritik apa yang terjadi dengan timnas Indonesia. Valentin Driesen, seorang kolumnis di media ternama The Telegraph, memberikan komentar yang sangat negatif terhadap Patrick Kluivert dan para stafnya. Kritikan ini muncul setelah tim Merah Putih dipastikan kandas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Driesen menilai bahwa skuad Merah Putih pada akhirnya tetap gagal meski telah mendapat campur tangan signifikan dari Belanda, sebab selain Kluivert, mayoritas staf kepelatihan timnas Indonesia juga berasal dari negeri kincir angin. Betul, ada 10 orang bersama pelatih kepala, kemudian penasihat teknis Jordi Cruyff, kemudian ada lagi direktur teknik. Nama-nama tersebut termasuk 2 asisten utama, yaitu Alex Pastur dan Dani Lansat yang ada foto di atas tadi. Ada juga Jordi Cruyff, penasihat teknis, dan Regi Blinker sebagai developer timnas Indonesia. Sebetulnya kalau dari struktur kepelatihan ini lebih lengkap daripada Sintayong. Sintayong itu lebih banyak ada penerjemahnya 2, penerjemah bahasa Inggris dan penerjemah bahasa Indonesia, termasuk JJ. Kehadiran sederet tokoh top asal Belanda ini terbukti tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Impian timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2006 terhenti setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi 2-3 dan dari Irak 0-1. Kawan-kawan nonton kan? Aku nonton kedua-dua pertandingan tersebut, mau nangis rasanya, mau mengamuk, mau kemana dihamukkan. Melihat permainan timnas yang hanya 15 menit dan 1 babak di pertandingan kedua yang layak ditonton, kemudian nampak fisik yang menurun dan organisasi permainan kacau, sementara perubahan dari pelatih nampaknya tidak signifikan. Meskipun telah menghadirkan banyak sekali sosok dari Belanda di setiap tingkatan staf dan skuad timnas Indonesia, mereka harus disingkirkan oleh Irak, ungkap Valentin Driesen, seperti yang dikutip di laporan Verbal Primor. Verbal Primor ini juga media Belanda, sama dengan The Telegraph. 2 kekalahan beruntun ini secara definitif memastikan nasib skuad Garuda berada di dasar klasemen akhir grup B. Oleh karena itu, apapun hasil pertandingan terakhir antara Arab Saudi dan Irak tidak akan mengubah nasib tim asuhan Kluivert. Ya, betul. Mau draw,
Mau Arab Saudi menang, mau Irak menang, mereka berdua lah yang masih ada asa. Namun bedanya siapa yang menang di pertandingan terakhir, dialah yang lolos langsung, tidak perlu melalui round 5. Masa depan Kluivert terancam. Dresen berpendapat bahwa kegagalan membawa Jay Itzes dan rekan-rekannya tampil di Piala Dunia 2026 akan memicu konsekuensi yang tegas. Ia memprediksi bahwa Kluivert dan para asistennya bisa saja terdepak dari timnas Indonesia karena dianggap tidak memiliki kelayakan. Ini adalah performa yang buruk ketika berhadapan dengan lawan yang seharusnya jauh lebih lemah imbuhnya. Kondisi ini sudah pasti akan berujung pada hari perhitungan dan mayoritas dari sosok dari Belanda akan segera dipaksa meninggalkan Jakarta. Mereka akan mendapat cap tidak layak, tegas Dresen. Ya, kami selaku penonton berpendapat sama dengan yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Dresen ini. Analis yang disampaikan oleh Dresen ini cukup kuat menggambarkan posisi Kluivert yang kini mulai tidak aman sebagai nakhoda timnas Indonesia. Terlebih lagi penunjukan Kluivert oleh PSSI sebenarnya juga sempat menimbulkan banyak perdebatan, terutama setelah mendepak Sintayong. Nah, ini sudah beberapa kali kita bahas, dan juga pandit-pandit sepak bola tanah air, mantan pemain timnas, mantan pelatih timnas itu berpendapat langkah yang diambil oleh PSSI itu sebenarnya salah. Dulu sudah ada juga unek-unek yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Erik, mengganti pelatih di pertengahan kualifikasi round 3, menganggap bahwa Sintayong telah gagal menghasilkan poin maksimal. Sementara melihat dari lawan yang dihadapi, ada Australia, ada Arab Saudi bermain tandang, dan kita memperoleh poin 1, itu sudah cukup bagus. Kesalahan dari Sintayong waktu kepelatihannya di separuh babak di round 3 kualifikasi itu adalah ketika kalah dari Cina, main di Cina. Itu kesalahan Sintayong karena menganggap remeh Cina dan menurunkan sembarang pemain di starting line up, sehingga kita kalah 2-1 dan terlambat memasukkan Tom Haye, yang akhirnya Tom Haye hanya bisa membalas 1 gol. Rekor Patrick Kluivert. Hingga saat ini Patrick Kluivert tercatat sudah memimpin timnas Indonesia dalam 6 pertandingan di kualifikasi round 2026 zona Asia round 3 dan round 4. Jumlah itu ditambah dengan 2 laga uji coba FIFA Matchday berlangsung pada September 2025. Nah, banyak juga kritik dari pengamat sepak bola bahwa uji coba yang dilakukan oleh timnas Indonesia di bulan September lalu itu lawannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh federasi. Kenapa harus Taiwan? Kenapa tidak mencari lawan di atas kita? Jadi kita tahu kualitas pertahanan. Kalau hanya mencari lawan di bawah kita, kita sudah merasa di atas angin, sehingga kita meremehkan struktur pertahanan, meremehkan fisik pemain. Pemain kita di September lalu tidak teruji fisiknya, terutama pemain bertahan, terutama gelandang bertahan. Sehingga Patrick Kluivert berani tidak memanggil Ipar Jenner, berani tidak menurunkan Nathan Choaon, berani menurunkan, mohon maaf, McClough. McClough memang bagus di Liga Championship atau di Liga 1 tahun lalu, tetapi di panggung internasional Sintayong sudah mengujinya di round 1 dan hanya jadi pelapis di round 2. Kemudian Sintayong tak pernah lagi memanggil McClough karena dianggap permainannya tidak sesuai lah dengan apa yang diharapkan oleh pelatih. Nah, dengan beraninya Patrick Kluivert menurunkannya sebagai starter bersama dengan Joy Pelupesi dan mengesampingkan Tom Haye. Nah, disinilah
ketidakpercayaan dari Patrick Kluivert ini kepada Tom Haye menjadikan kita kalah melawan Arab Saudi. Lain ceritanya kalau kemarin kita lihat dengan Arab Saudi itu bermain draw atau menang, maka kalaupun nanti draw melawan Irak masih ada harapan. Masih kita menunggu pertandingan ketiga, apalagi kita menang lawan Irak, maka dipastikan kita serendah-rendahnya itu menjadi runner up untuk melaju ke round 5. Nah, itu tidak perlu lagi kita baca, hanya sebatas pengalaman dan mimpi-mimpi kita yang telah kandas oleh Patrick Kluivert dan tim bersama bimbingan dari Federasi PSSI yang telah berani memecat Sintayong di pertengahan kualifikasi Piala Dunia round 3. Demikian berita yang kita baca, berita dari bola.net hari ini. Ini disadur oleh bola.com. Radifa Arsha, Yusmei Sawitri, 13 Oktober 2025. Terima kasih atas perhatian penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapo DSP.